Selamat malam teman-teman. Apakah suara saya bisa terdengar? Gimana? Apakah oh terdengar? Putus-putus nggak? Konfirmasi ini. Raihan Dika sama Hawa. Kalau di saya aman Kak. Oke. Raihan Dika sama Hawa ini dari minatnya mau minat di bidang apa nih? Konfirmasi ya. Bisa komen kayak Raihan, Hawa. Komen. Bentar Kak, putus-putus. Oke. Bisa di komen minat Rehan Akmil. Oke. Berarti apa? A, U, A, D, atau A, L. Kalau minat nih, jadi tiga matras. Rehan yang mana nih? Oh, oh aku salah. Enggak, betul. Kamu apa minatnya? Di apa? Yang online kan? Kalau ambil kuliah online atau konfirmasi itu ini jadwalnya sekarang nih. Oh, nggak mungkin dong dapat film dari namanya. Nah, belajar lagi teman kalau konfirmasi dulu nih, jadi aku bisa dulu yang mana gitu. Kamu minatnya di mana kalau untuk tes apa? Tadi akmil atau kedinasan atau sedikit ini. Itu sedikit kalau itu ya teman-teman aku searching dulu. Aku izin off cam ya teman-teman. Jadi dari sana tapi teman butuh penjelasan lebih nanti aku. Oke, it's okay, nggak apa-apa ya. Halo, kamu dari eh, em, apakah sama seperti Rehan? Oke, membahas tes info yang sering keluar ada di ini. Ada beberapa materi. Aku jelasin ya. Oke. Nah, di sini nah, itu ada verbal, di mana verbal itu berisi antonim pertama sih kombinasi sinonim antonim bisa teman-teman. Rehan, Hawa, antonim sinonim seperti soal-soal ini. Ini Kak, oke, aku ini ya.
Teman-teman di TIU atau tes intelligence atau numerik. Nah, di sini ada berbagai tes. Ini merupakan pertemuan atau sudah beberapa kali nih aku konfirmasi. Tasnya Kak Isti, aku komen nih. Antonim sudahkah? Aku komen. Belum, kita bahas. Belum, Kak. Oke, kalau belum, kita bahas ya. Sinonim antonim. Nah, jadi eh, penalaran verbal dalam tes intelijensi umum sudah jelas belum suaraku nih? Jelas nggak suaraku teman-teman? Kak, kalau sekarang gimana? Sekarang ini aman ya? Lumayan aman, oke. Jadi, di dalam tes intelijensi umum itu ada yang namanya penalaran verbal. Nah, sesuai katanya, penalaran verbal berarti nggak pakai angka. Artinya di sini ya full kata-kata ya teman-teman. Jadi tes penalaran verbal itu ada tes sinonim atau persamaan kata, tes antonim atau lawan kata, dan juga analogi. Jadi teman-teman nanti ketika belajar, persiapkan to-do list kalian, ya kan? Persiapkan to-do list kalian. Apa saja sudah paham di pikiran kalian gitu terkait penalaran verbal. Nah, di sini yang pertama ada tes sinonim kesamaan kata. Berarti nyari kata yang memiliki kesamaan arti. Kemudian tes antonim itu cari yang berlawanan artinya. Dan juga tes analogi cari kesesuaian hubungan. Nah, kita ke langsung ke contoh soal yang analogi. Nah, di dalam ini nomor satu titik-titik akal sama dengan lembab. Nah, kira-kira hubungannya mungkin apa, teman-teman? Apakah A? Kita cek yang A, otak akal. Masih bisa masuk, tapi lembab epidermis. Tidak ada hubungannya ya, yang A ini. Coba kita cek B. Gila kering, otak gila, akal gila, oke. Akal gila. Kalau tidak berakal, kan tadi tidak. Kemudian lembab kering. Tapi analoginya di sini bisa antonimnya. Oke, kita keep dulu nih. Yang B. Kemudian sehat, akal, lembab, basah. Enggak ya?
Masuk enggak, teman-teman? Enggak. Kemudian ingatan, akal, lembab, lupa. Kira-kira jawabannya yang mana nih dari sejauh ini? Satu, akal, lembab, lupa. Yang mana berarti, teman-teman? Hubungan yang tepat? Ya, yang mana nih guys? Oke, ingatan. Kita cek. A, B, B, betul. Tidak ada yang betul aja. B ya teman-teman. Tadi kan kasih juga udah bilang, ini ada hubungannya lawan kata. Jadi akal, lawannya apa? Kalau orang berakal. Gila ya kan? Lawannya lembab. Teman-teman tahu lembab? Lembab itu kan apa ya? Basah ya kan? Lembab. Nah berarti lawan katanya ya kering teman-teman. Tuh, berarti jawabannya B. Oh, pendengar tadi Kak. Oke. Jadi aku udah menjelaskan ya gimana yang D itu ada hubungannya yaitu lawan A. Yang nomor dua apa nih? Ini lawan analgesik nyeri. Nah, analgesik itu obat guys. Analgesik itu obat anti nyeri. Nah, kalau pelumas berarti apa? Untuk meredakan apa, teman-teman? Betul, B, gesekan. Kemudian nomor tiga, sapi tulang kaldu. Berarti apa nih? Sapi ada produk bagian tubuhnya tulang, tulang bisa untuk menghasilkan kaldu ya kan? Kalau direbus berarti hawa apa hawa? Ayam bulu kemoceng. Kita cek yang lain. Ular kulit kerupuk. Nah, ada banyak. Kulit ular jadi kerupuk. Enggak ya? Itu A. Nomor 4. Apa nih? Gamelan Indonesia. Berarti produknya Airline nih. Apa ya, teman-teman? Negara Irlandia. Apa? Ada yang lain? Ini pasti udah ngecek kunci nih, Rehan ini. Sudah belum, Rehan? Hawa apa hawa? Yang nomor 4. Tidak tahu. Oh, pernah main alat musiknya. Sip, mantap. Itu diapakan? Apakah sama seperti gamelan untuk alat musiknya, Rehan? Baku Pes. Jauh, Kak. Ya, Pak, itu cara mainnya. Ditiup kah? Seperti seruling gitu. Oh, betul-betul. Berarti benar nih. Aku bayangin. Ya, eh, apa namanya? Semacam pipa gelembungnya. Enggak sih? Ada semacam balon. Enggak, aku nggak tahu ya seperti apa. Tapi ini itu. Ya, di balik rasionalisasi alasan. Nomor 5, titik persuasi. Berarti apa tuh? Kalau rasionalisasi, bentuk rasionalisasi itu biasanya alasan ya teman-teman. Nah,
Salah satu bentuk personal persuasi itu dengan apa? Rujukan atau argumen. Hawa apa Hawa? Persuasi lebih ke atau kau udah nggak bisa mikir ini? Kenapa nggak bisa mikir Hawa? Kamu kamu apa ini sedang apa yang kamu pikirkan? Jadi, C ya? Sorry sorry. Itu ternyata. Oke, sorry sorry. Kenapa nggak bisa mikir Hawa? Konfirmasi. Kenapa kamu tidak bisa berpikir? Ini udah ada kuncinya nih. Jadi kita kalau salah hubungan cek. Jadi argumentasi katanya numerik Kak. Iya numerik. Di sini kita bahas numerik nih. Tapi ini verbal dulu gitu. Habis itu kita ke numeriknya. Kita bahas ke verbal. Kita tanya belum verbalnya. Itu atau belum nih? Hawa. Nah, udah, aku next nih. Ini pertama, karena gini teman-teman, di jadwal itu benar numerik, tapi untuk detailnya apakah em, ada verbal atau enggak sedetail itu teman-teman. Jadi kalau teman-teman nanti eh, dapat jadwal, nggak ada lagi tuh verbal. Makanya di sini aku nawarin, kalian mau atau enggak. Ini modul kita kalau ini apakah sudah pernah dikirim di grup ini modulnya biasanya akan dikirim langsung ke teman-teman. Nanti kalau belum, tanya aja gitu. Atau mekanismenya gimana. Kak, formnya bisa digedein lagi nggak? Ini kurang gede kah bawah? Oke, segini gimana? Apakah sudah gede bawah? Oke, Kak. Nah, bilangan numerik itu ini ya, teman-teman. Jadi ada pola bilangan yang sering keluar. Kemudian pola bilangan sudah kita bahas kah? Atau belum? Atau mau dibahas lagi pola bilangan? Jadi pola bilangan itu ada deret aritmatika sama ada deret geometri. Itu kata kuncinya, kedua rumus itu. Nanti teman-teman untuk deret aritmatika pakai rumus ini. Sedangkan untuk penjumlahannya pakai ini. Sudah pernah dibahas atau perlu kita bahas lagi, teman-teman? Aku pengen konfirmasi nih. Ini teman-teman yang online ini gimana? Aman ya kalau Raihan. Kalau yang lain, Hawa, Salma, perlu dibahas lagi nggak untuk deret aritmatika? Aman atau perlu ada yang dibahas? Untuk aku aman, Kak. Berarti aman. Sip. Kalau aman, aku naik saja ke ini. Perbandingan kuantitatif. Bisa ya, teman-teman, perbandingan senilai sama tak senilai. Atau ada yang pengen ditanyakan? Kalau aman, kita next. Aman, sip. Hawa, gimana sama Salma? Ini ada senilai sama berbalik nilai. Next. Oke. Nah, aritmatika sosial. Aritmatika sosial perlu dibahas?
Di sini ada harga beli, harga jual, ada bruto, neto, tara, jarak, kecepatan, waktu, gitu. Diskon, ya kan, terus kemudian bunga tahunan, bulanan. Nah, teman-teman perlu bahas ini enggak? Aku konfirmasi. Apa sih gambaran materinya seperti itu? Satu nggak apa-apa, Kak. Soalnya kemarin keluar. Oke. Oke, satu soal ya. Kita bahas sekilas dulu. Di sini ada harga beli dan juga harga jual. Nah, harga beli, bayangkan kamu beli ini. Terus kamu pengen jual. Kamu pengen misalkan kamu beli apa ya? Kamu beli HP. HP kamu beli harganya 1 juta. Terus kamu pengen jual tuh. Nah, itu harga jual. Jadi harga beli ditambah harga untung ya. Tambah untungnya kamu mau berapa. Bisa kamu beli 1 juta, kamu pengen untung 500.000. Ya udah jual aja 1.500.000. Nah, dan harga jual itu adalah harga beli dikurang investasi. Biasanya kepakai investasi jarang yang bawah. Kemudian, ini ada contohnya. Oke. Setelah itu yang kedua, untung, rugi, dan impas. Oke. Jadi, ada untung atau kata lainnya adalah laba. Laba, balik lagi, kan tadi harga jual itu adalah harga beli ditambah untung kan. Nah, ini tinggal dibalik aja. Jadi laba sama dengan harga jual dikurang harga beli. Persentasenya untungnya berapa dibagi harga beli dikali 100. Ini juga berapa kali random ya, kayak 1-2 soal keluar. Contoh di sini, seorang investor membeli saham ABC dengan harga beli 1.000 per saham. Teman-teman kalau nanti sudah em, atau sekarang barangkali sudah ada yang beli saham mau investasi, ada kok harga yang 1.000, 10.000 gitu per lembar, ya kan? Namun harga saham tersebut turun menjadi Rp800 per saham. Berapa total kerugian yang dialami investor jika ia memiliki 500 saham? Nah, berarti dia beli, kan? Kemudian harganya turun. Kan ini jadi harga jualnya. Berarti 800 dikurangi 1.000. Kan? Harusnya dia belinya udah 1.000. Tapi harganya turun jadi 800 kan? Rugi dia, rugi 200. Kan? Dikali 500. Jadi dia 200 kali 500, 100.000. Kita sini tulis 100.000. Jadinya dia rugi 100.000. Kalau ini masih gampang teman-teman. Harga jual, harga beli. Nah, kalau untuk contohnya ini. Seorang pedagang membeli 50 kilogram beras dengan harga 10.000 per kilo. Jika dia berhasil menjual seluruh beras dengan harga 12.000, apakah ia mengalami untung, rugi, atau impas? Impas itu artinya harga jual sama dengan harga beli. Jadi kayak kamu misalkan udah ngejual ke sana sini HP kamu tadi harganya 1 juta, tapi nggak ada yang mau beli, ya udah akhirnya kamu jual 1 juta aja. Harga jual sama dengan harga beli, yaitu impas. Gitu. Nah, keuntungan itu adalah harga jual dikurang harga beli. Berarti jualnya dia 12.000 dikurang 10.000. Ketemu 2.000. Kemudian dikali satuannya. Ada 50 kilo berasnya. Berarti dia untung 100. Dari sini ada pertanyaan teman-teman mengenai harga jual harga beli.
Ayam menyusut aja. Yang ini simpel tapi pas tes soalnya di luar. Ayam menyusut aja dipermasalahin. Ya, betul sekali jawab. Ayam menyusut dipermasalahin. Contohnya gimana? Kamu ada untuk soalnya nggak? Kalau ada, sharing dong, Hawa. Barangkali screenshot kirim ke grup boleh nih. Nanti aku bantu menyelesaikan. Oke? Udah nggak? Kemudian diskon. Nah, ingat ya teman-teman, diskon itu teman-teman harus kalikan dulu dengan harganya di awalnya. Lalu dikurangi sama diskonnya. Jadi teman-teman beda ya antara diskon sendiri sama harga setelah diskon. Diskon itu adalah harga awal dikali persentase diskonnya. Nah, sedangkan oh iya Pak, lupa. Ya udah nanti aku search sendiri juga ya. Apakah ada ayam menyusut itu? Kemudian diskon ini kayak ini 200.000 diskon sebesar 20% dari harga awal 200.000. Jadi 220% itu dikalikan 200.000. Itu harga diskon. Jadi diskonnya 40.000 teman-teman. Nah, kemudian setelah mengetahui diskonnya, baru deh harga awal dikurangi harga diskon. Oh, berarti diskonnya 200.000 dikurangi 4, 160.000. Itu. Ada pertanyaan teman-teman dari sini, dari itu sampai diskon, harga jual, harga beli, untung rugi, dan juga diskon. Ada nggak? Aman? Nawa, Rehan, Salma? Hmm. Kalau aman aku lanjut. Perhitungan bunga. Nah, kalau teman-teman menabung di bank, itu normalnya ya, rata-ratanya dapat untung itu 3 sampai 5%. Paling untung di angka itu ya teman-teman. Kalau itu per tahun, 3 sampai 5% itu per tahun ya teman-teman. Ya kan? Ada juga kayak si bank kalau teman-teman punya Shopee itu 3,5% per tahun. Nah, itu bunga namanya. Nah, bunga idealnya itu pakai per tahun. Makanya ditulis biasanya BPA. Itu bunga per tahun. Nah, rumusnya adalah M0 atau modal awal-awal dikali dengan besarnya suku atau P dikali banyaknya tahun atau T. Gampangnya bunga itu adalah modal awal kali bunga kali berapa lama dia nyimpan dalam tahun. Tuh. Nah, kalau per bulan berarti satu bulan kan ada 12, satu tahun ada 12 bulan ya. Berarti tinggal per 12 saja. Kalau per hari, ya berarti satu tahun ada 360 hari. Berarti per 360. Itu aja teman-teman. Kalau misalkan teman-teman nggak ada modul ini, boleh di screenshot rumus-rumusnya. Nggak apa-apa. Karena, mohon maaf nih, aku nggak ada akses hak untuk mengirimkan ini. Jadi teman-teman kalau ada apa ya, kalau pengen tahu modulnya kapan Kak diinfo atau gimana, teman-teman tinggal apa konfirmasi ke admin aja ya, admin customer support kami, supaya nanti eh, bisa disolusikan untuk teman-teman. Nama modulnya ini untuk tes kompetensi dasar akademi gitu. Kalau kalian di akademi pasti dapat ini. Polri juga dapat ini.
Kita lanjut, aman? Ini ada yang baru datang, Arko, Okta, gimana ada yang dibingungkan nggak mengenai bunga? Salma, gimana? Aman ya? Oke, kita next. Tara, Bruto, Neto. Kalau digambarkan, misalkan nih kalian beli jajan, bayangin satu kemasan, kemasannya sendiri, sama isi itu adalah bruto. Nah, neto itu adalah isinya. Tara itu adalah kemasannya. Jadi misalkan kalian beli susu nih, kotak susu Cimori ya kan, kotak susu Cimori. Berarti kotaknya aja satu kesatuan kotak susu plus kotak susunya plus sedotannya sama susunya, nah itu adalah bruto. Oke, sekaligus sama isinya. Sedangkan susunya sendiri tanpa kemasan itu adalah neto. Dan yang terakhir kemasannya, kemasannya adalah namanya tara. Ya kan seperti itu. Itu analogi dalam satu produk. Berarti ini bisa kalian otak-atik nih. Oh, neto. Neto berarti apa namanya taranya yang pindah ruas. Jadi bruto dari awalnya plus jadi dikurang. Berarti bruto dikurang tara untuk neto. Oh, kalau nyari tara berarti netonya yang dikurang karena berpindah ruas. Berarti bruto dikurang neto. Itu yang penting ini yang kalian harus pahami atas ini. Nanti Bapak bisa mengikuti. Contoh di sini. Seorang karyawan memiliki pendapatan bulanan sebesar 10 juta. Pajak yang harus dibayarkan 10% dari pendapatan bruto. Berapa jumlah pendapatan neto yang diterima oleh karyawan? Nah, jumlah pendapatan neto yang diterima karyawan. Berarti kita tulis dulu. Pendapatan bulanan sebesar 10 juta. Berarti 10 juta ini kan kita anggap semuanya. Entah nanti ada pajak atau apa. Pokoknya 10 juta. Jadi ibaratnya kayak kemasannya. Ya kan? 10 juta. Jadi pendapatan bruto, kita tulis di sini pendapatan bruto 10 juta. Pajak yang harus dibayarkan 10% dari pendapatan bruto. Berarti 10% dikali 10 juta. Di sini langsung ketemu 1 juta. Kemudian, berapa jumlah pendapato yang dimakan? Berarti, neto di sini adalah pendapatan bruto, ya kan, dikurangi sama pajak. Di sini yang dimaksud apa ya? Kemasannya, ya pajaknya itu ya kan. Nah, berarti 10 juta dikurangi 1,9 juta. Ini masih teman-teman. Ini contoh yang kedua. Kemudian yang ini berkaitan dengan waktu, jarak, dan kecepatan. Biasanya aku bikin seperti segitiga teman-teman. Kalau teman-teman ngikutin dari awal, bisa sampai aku habis di sini. Jadi yang paling atas adalah J, kemudian habis itu K, habis itu W. Gimana kecepatan itu ya tinggal jarak bagi waktu. Ini waktu ya, dan kecepatan ini waktu.
Ya, tulis W, waktu. Nah, terus kemudian waktu berarti jarak dibagi kecepatan. Ikutin alur segitiganya. Kalau atas bawah berarti atas dibagi bawah. Kalau kanan kiri berarti dikali. Kayak jarak nih yang ditentuin. Berarti kecepatan kali waktu. Begitu. Satuannya, kalau jarak itu pasti menggunakan kilometer atau meter. Kemudian kalau kecepatan pakai kilometer per jam. Tapi kalau satuan jaraknya meter, pakai meter per detik. Kemudian untuk waktu bisa pakai jam atau pakai menit. Begitu. Ada pertanyaan, teman-teman? Di sini, ini ada contohnya. Oke, kita abaikan yang dijawab ya. Seorang pengendara motor sedang melaju dengan kecepatan 60 km per jam. Ia berencana untuk mencapai kota tujuan yang berjarak 120 km dari tempat dia berangkat. Jauh sekali ya. Berapa banyak waktu yang dibutuhkan? Nah, waktu tadi apa rumusnya teman-teman? Waktu-waktu apa nih rumusnya? Kemudian pakai segitiga tuh CKW ya kan? Berarti kalau waktu gimana guysnya? C A W. Berarti kalau kita mencari waktu, kalau kita cari waktu, jadi rumusnya apa? Jarak dibagi kecepatan. Jaraknya berapa di sini, teman-teman? 120 kilometer. Dibagi kecepatannya 60. 120 dibagi 60 berapa? 2 jam. Ada pertanyaan? Atau cukup jelas? Komen dong, komen, komen, komen. Guys, Arko, Raihan, Salma. Apakah putus-putus ya? Jelas ya? Hmm. Oke, aku next. Kalau gitu, nanti jawabannya jelaskan dulu. Kita next, lanjut ke... Nah, ini kita sudah pernah mengerjakan belum? Konfirmasi dong. Barangkali kalau sudah, ya kita next materi. Gitu. Sudah belum? Bahwa Rehan belum ya? Kayak ini. Belum, Kak. Oke. Oke, kita bahas. Seorang pengendara motor berangkat dari titik A menuju titik B yang berjarak 120 km. Jika pengendara tersebut mengendarai motornya dengan kecepatan 60 km per jam, berapa lama waktu untuk sampai ke B? Berarti sama ini caranya, teman-teman. Pakai segini, ayo cepet-cepetan. Kalian kalau bisa lebih cepat juga tuh. Ini gerak kecepatan ini loh. Kalau waktu adalah jarak dari kecepatan 120 dibagi 3 coba ini 120 kecepatan ini terus terus kegenap jawabannya yang mana? Next nomor 2
Nanti kalau teman-teman mau screenshot untuk pembahasan ini, boleh banget. Seorang investor mendapatkan dividen. Apa itu dividen? Untung ya, besar 50 juta dari investasi saham. Ini sama ya, kayak soal investasi contohnya. Pajak yang harus dibayar 15%. Ayo, ada yang bisa nggak nomor 2? Ini jawabannya apa? Nomor 2. Ini 50. Jadi situ pajaknya 15%. Jadi harga pajaknya itu dong. Harga pajak 15% dikali sama 50 juta. Berapa kan ini guys? 15 kali 5. 70. Nah, nolnya kan per 100 nih. Berarti bilang 2. Tinggal berapa nih? 1, 2, 2, berarti tinggal 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ini tinggal 7.500.000. Nah, berarti dividen itu, ayo, berapa Raihan, Hawa, sama Salma? Dividen netonya berapa nih? 50 juta dikurang sama 7.500.000. Berarti berapa guys? Hasilnya. Ah, betul. 42.500.000. Ya, kemudian nomor 3. Seorang nasabah yang lainnya Rehan, kemudian Salma, aman. Nomor 2, aku konfirmasi dulu. Aman. Sip. Seorang nasabah meminjam uang sebesar 10 juta dengan bunga 10% per tahun. Itu tinggi banget ya. Berapa total bunga yang harus dibayarkan jika pinjaman tersebut berlangsung selama 2 tahun? Lumayan gede nih. Total bunga yang harus dibayar. Berarti nanti ingat rumusnya. Nah, ini kan modal awal. Ini kan modal awal dikali bunga dengan jalur B. Lalu dikali sama tahunnya. Oke. Modal awalnya berapa? 10 juta. Kemudian kali P. P itu bunganya ya, bukan pajak. Jadi 10%. Kemudian dikali T. T-nya 2 tahun. Berapa yuk hasilnya ini? Berapa guys hasilnya ini? Sepuluh juta kali 10%. 2 juta. Tuh. Ini teman-teman kenapa lagi ya? Oke, nomor 4. Sebuah toko pakaian memberikan diskon sebesar 20% untuk semua produknya.
Apakah aku ada kendala jadinya? Lihat. Atau barangkali mereka ya yang terkendala. Memang tak ya. Dua toko pakaian memberikan diskon sebesar 20% untuk semua produknya. Jika harga awal sebuah jaket 500.000, itu setelah didiskon berapa? Coba. Nanti, berarti di sini kan, awal 500, kemudian harga diskon 20% dikali 500.000. Ini 100.000. Betul sih. Bisa kan? Kemudian nomor 5. Seorang pedagang membeli barang seharga 50.000 dan menjualnya kembali seharga 70.000. Berapa keuntungan yang dia berhasil menjual 20 unit? Jadi, untungnya berapa tuh? Dijual kembali 70. Untungnya, untung per barang berapa? 20.000, ya kan? Kemudian, jual 20 unit berarti 20 itu kali 4. Bisa ya, Rehan? Kita lanjut ya ke pembahasan juga. Oh, mau ini mau screenshot? Oke. Eh, ini persamaan dan ketidaksamaan. Persamaan dan ketidaksamaan itu pakai sama. Yang perlu dipanggil persamaan itu pakai sama. Kalau samaan atau ketidaksamaan, berarti dia pakai ini. Kurang dari, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan. Gak ada bedanya, cuman nanti kalau dibagi, pindah. Itu aja. Oke, langsung kita ke contoh soalnya aja, karena kalau teorinya sebenarnya tidak terlalu penting, guys. Teori ini. Contoh ini, 2x dikurangi 5. Kita udah pernah bahas ini. Ya, udah ini. Itu belum ini. Yuk, Kak, kita next saja ya, untuk itu. Kita next saja. Nah, ini. Peluang permutasi dan kombinasi. Nah, kita akan membahas ini. Peluang permutasi dan kombinasi. Jadi, pernahkah kita membahasnya untuk ini? Aku konfirmasi kita murihan. Lagi lanjut nih. Lalu mau. Oh, ini simple. One. Kita dulu. Bentar. Hanya dulu. Jadi peluang itu kan nama arti lainnya adalah kesempatan. Nah, namun dalam matematika, peluang ini adalah sebuah kemungkinan atau harapan yang muncul bukan dalam sebuah peristiwa atau kejadian. Contoh pelemparan itu kan ada 6 angka yang mungkin muncul.
entah maka tujuannya 1 sampai 0. Kemudian di dalam peluang itu ada yang namanya sampel. Nah, sampel ini merupakan himpunan dari semua hal yang terjadi dalam suatu kejadian atau peristiwa. Nah, titik nol itu adalah angka. Nah, contoh nih, tester nih jarang nih, Pak. Jadi sampel, Pak. Sampel itu kayak kan himpunan ya kan, hanya yang contoh-contohnya aja dari berbagai jenis yang ada. Nah, titik sampel peluang itu adalah semua jenis-jenisnya itu. Itu titik sampel. Kemudian percobaan peluang adalah tindakan untuk memperoleh hasil tertentu. Jadi misalkan ingin melempar dadu 2 kali, nah itu adalah percobaan peluang. Dilemparkan 2 kali. Kemudian frekuensi itu banyaknya hasil yang sama. Jadi misalkan frekuensi munculnya mata dadu dua, 2 kali gitu. Selama 2 kali pelemparan dadu itu frekuensi. Oh ternyata harus 10 kali nih baru muncul 2 kali, nah, itu sudah frekuensi. Kemudian frekuensi relatif. Relatif itu hasil yang muncul dari beberapa percobaan. Dirumuskan gini. Frekuensi relatif atau FR itu sama dengan K per N. Di mana K adalah banyaknya kejadian dan N adalah banyaknya percobaan. Jadi kayak tadi nih, dari 10 kali pelemparan ternyata yang muncul mata tujuh dua itu cuma 2 kali. Nah, berarti banyaknya kejadian cuma 2 yang serupa. Kemudian banyaknya percobaan pelemparannya 10 kali. Berarti 2 per. Nah, peluang dari suatu kejadian itu dijelaskan dengan peluang kejadian A sama dengan NA per NS. Oke. Nah, di mana NA itu adalah banyaknya kejadian A. Sedangkan NS adalah banyaknya seluruh kejadian. Misalkan pengen nih melempar apa? Banyaknya kejadian muncul mata dadu 6. Nah, 6 kan cuma ada 1 tuh dari angka 1 sampai 6. Dan banyaknya kejadian dari mata dadu ada angka berapa aja? Rehan 1 sampai 6. Enggak? Nah, itu banyaknya kejadian ada banyaknya kejadian tadi karena cuma ada 6 yang pengen diambil. Berarti 1/6. Ini untuk peluang kejadian. Ada yang dibingungkan nggak dari peluang ini? Ini baru peluang awalan dulu. Ada yang ditanyakan? Atau aku terlalu cepat nih? Aku bilang aja. Bentar, aku mau apa? Cek dulu. Gimana, Rehan? Ada yang ditanyakan nggak? Ini rumus teman Kak. Oke. Aku konfirmasi yang kedua. Nah, yang kedua itu, oke, kalau peluangnya apa ya? Jelas gitu. Peluangnya kayak misalkan mata dadu atau kejadian peluangnya itu ada anggota yang bisa dihitung. Nah, itu pakai ini. Nah, masalahnya di dalam dunia ini kan banyak tuh jenis peluang gitu. Nah, jenis peluang itu juga dibagi lagi. Ada yang namanya permutasi, ada yang namanya kombinasi. Nah, permutasi itu adalah penyusunan ulang urutan objek yang berbeda dari urutan semula. Jadi contoh pin ya kan, pin itu kan harus pakai urutan yang seharusnya nggak bisa kan pin apalagi pin yang berkaitan dengan akses masuk
itu kan nggak bisa acak. Jadi, urutan itu misalkan dua harus A, B, C, nggak harus A, B, C. Itu nggak sama lagi dengan C, D. Nah, jenis-jenis permutasi, pasti langsung ke contoh soal ya, setelah pembahasan. Jadi yang pertama adalah permutasi dari n elemen. Tiap permutasi terdiri dari n elemen. Contoh, penyusunan kata penyusunan kata baru terdiri dari berapa banyak cara. Misalkan seperti ini. Dalam penyusunan kata baru, itu terdiri dari berapa banyak cara. Ini tak penyusunan, teman-teman. Ini ya resanya. Yaitu P sama dengan PN, ya kan, sama dengan N faktorial. Baru ini ada berapa huruf, Rehan? W, A, F, U. Beda-beda kan elemennya? P, 4. Ya kan? Ini berarti tinggal 4 faktorial. 4 faktorial, di sini faktorial itu adalah 4 dikali 3, ya kan? Harus dikali 3 dikali 2 dikali 1. Ini namanya faktorial. Berapa hasilnya? Rehan, ada berapa cara nih? 4 kali 3 kali 2 kali 1. Berapa, Rehan? 24. Berarti untuk menyusun kata baru itu ada 24 cara. Nah, yang kedua, permutasi n elemen. Tiap permutasi terdiri dari R unsur dari n elemen. Dengan R kurang dari toh soal terdapat 5 orang beranggotakan A, B, C, D, E. Kemudian dipilih 3 orang untuk menjadi, kemudian dipilih masing-masing 1 orang untuk menjadi ketua kelas, bendahara, dan sekretaris. Nah, dalam penyusunan ketua kelas, bendahara, dan sekretaris itu kan urut kan ya pemilihannya. Biasanya ketua kelas dulu, habis ketua kelas dicarilah bendahara atau dicari sekretaris dulu gitu kan. Nggak bisa sekretaris dulu, bendahara, habis itu ketua. Nah, jadi ini harus urut secara urutan ini. Berarti ketua kelas dulu, habis itu ketua kelas selesai, bendahara, terus bendahara, sekretaris. Ini harus urut nih. Nah, banyaknya cara untuk menyusun struktur kelas, ya, gitu. Soal-soal seperti ini biasanya ini adalah permutasi ya. Jadi permutasi dengan rumus ini ada ketua kelas, bendahara, sama sekretaris. Berarti berapa nih? Ini N-nya ada 5. R-nya ya ketua kelas, bendahara, sekretaris. Ada berapa itu jumlahnya? Ketua kelas 1, bendahara 1, sekretaris 1. Ada 3. Nah, berarti caranya pakai ini. P, N, R. Di mana N-nya atasnya 5, ya kan? R-nya I. Sama dengan 5 faktorial, karena ini N, ya kan? Bacaan N adalah 5. 5 faktorial per
5 dikurang 3. Kan 5 dikurang 3 faktorial. 5 faktorial berarti berapa? 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 1 5 dikurangi 3 2 faktorial. Nah, 2 faktorial kan tinggal 2 dikali 1. Berarti 2 kali 1 faktorial ini juga faktorial. Hasilnya berapa nih? Kaitan 5 dikali 4 kali 3 berapa? 60. SS dulu. Kalau kamu tidak mau ribetnya ke SS dulu boleh banget. Ini untuk permutasi. Contoh soal-soalnya. Karena ini nanti kayaknya nggak bisa contoh seperti ini ya. Kamu mau detail modul, nggak ada contoh seperti ini. Nah, ini aku bikin sendiri contoh-contohnya. Sudah? Kalau sudah komen. Sudah Kak, sudah di SS. Oke, kita next. Permutasi dari unsur N yang mengandung K1, K2. Ini apa sih Kak contoh soalnya kayak gimana ya, Kak? Oh ya, selain ini itu bisa, oke aku kasih contoh. Ini itu selain menggunakan apa untuk pemilihan ketua kelas dan sekretaris biasanya juga pakai PIN, ya kan? PIN untuk dimana PIN kalau angka berarti anggotanya kan ada 10 tuh dari angka 0 sampai 9. Sedangkan terdapat digit yang dibutuhkan untuk PIN. Misal ada 4 digit buat berarti R di 4, N-nya diganti 1. Nanti tinggal menyelesaikan. Bisa dipahami? Harus konfirmasi nih, kalau soal PIN perlu dibahas enggak? Contoh yang ini nomor 2. Atau next saja. Aku konfirmasi dulu Rehan, karena cuma kamu yang di sini. Next, Kak. Oke. Saya berarti. Kemudian nomor 3, permutasi dari unsur N yang mengandung K1, K2, dan sebagainya. Nah, ini itu seperti yang pertama tadi ya, ada apa baru, contoh penyusunan kata baru. Nah, di sini bedanya penyusunan kata yang berulang-ulang. Oke. Contohnya, penyusunan kata ini bisa jadi, misalkan gini, bisa sapi, terdapat beberapa cara untuk penyusunannya. Dimana di sini KT itu adalah bisa jadi kelompok yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, di sini kita bikin kelompok huruf B. B itu ada berapa di sini? 2. I, I juga 2. S, 2 juga. A, 2. Nah, nah ini merupakan tanya. K1, 2, K2, 2, K3, 2, K4, 2. Jadi masing-masing kelompok huruf B, kelompok huruf E, huruf A, ini yang sama. Nah, yang N-nya ini adalah hurufnya
banyaknya elemen, ya kan, banyaknya elemen atau n itu adalah keseluruhan. Jadi bisa sapi ini ada berapa huruf, Rehan? Bisa sapi. Ada delapan, ya kan? Nah, berarti untuk menentukan P, bukan, permutasinya adalah dua, dua, ya kan? Nah, ini rumusnya sama dengan n, n faktorial 8 faktor 2. Di situ per 2 faktorial, ya kan? Di situ 2 faktorial, lagi 2 faktorial, ya. Di situ 2 faktor 2. Bisa nggak ini, Rehan? Ayo, berapa hasilnya? Ini tak bikin 8 kali 7. Oke, coba ya. Kali 6. Yuk, cepet-cepetan kita. Cepet kamu atau cepet aku nih. Kali 5, kali 4, kali 3, kali 2, kali 1. 2 kali 1, 2. 2 kali 1, 2. 2 kali 1, 2. 2 kali 1, 2. Betul. 2.502, 42, itu ini 30, 13, 36, dan dengan kali ini 2.500 ya. Screenshot dulu. Ini kadang keluar di ini nggak ada di latihan soal, tapi aku bikin soal sendiri. Bisa jadi penerapannya bukan jadi sih, tapi pasti seperti ini. Oke, sudah pasnya. Jangan lupa dicatat ya habis ini. Oke, jangan cuma ngambilin SK saja. Nah, permutasi siklis. Permutasi siklis itu biasanya digunakan untuk penyusunan seperti meja bulat. Misalkan meja bulat, meja bulat ada juga biasanya duduk melingkar. Nah, itu biasanya duduk melingkar. Ya kan? Intinya lah yang lingkaran-lingkaran ya kan. Yang lingkaran-lingkaran itu pasti permutasi siklis. Nah, rumus permutasi siklis itu adalah N P siklis sama dengan N dikurangi 1. Jadi, banyaknya orang yang harus di situ, anggotanya berapa, dikurangin 1 di faktorial. Contohnya gini, ada 5 anggota karyawan, itu dalam sebuah rapat di meja bulat. Cara untuk untuk menunjukkan ya, nah, soal seperti ini biasanya. Nah, rumusnya adalah P siklis, 5 P siklis itu sama dengan 5 dikurang 1.
Tapi ada faktorial. Ada faktorial. Berarti 5 dikurangi 1 ini 4 faktorial. Nah, 4 faktorial ini sama dengan 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Berapa nih? 4 kali 3 kali 3 kali 4. Berarti 4 cara mereka hidup secara melinear. Gitu. Kemudian permutasi berulang. Nah, permutasi berulang ini, eh, oh sorry. Pin itu masuk permutasi berulang ya. Apa enggak? Ini ada permutasi berulang di sini. Kadang bisa pakai atas, kadang bisa pakai bawah. Cuma biasanya pin itu pakai ini. Dari sini, tapi mohon maaf banget. Revisi yang belum terlanjut kamu mengerjakan beberapa soal. Jadi contoh soalnya itu biasanya pin. Pin smart, pin rumah. Nah, misalkan sekarang rumah kan udah smartphone semua ya. Pin rumah terdiri atas angka yang isinya itu 0 sampai 9. Dalam pin terdapat 4 digit. Maka banyaknya cara untuk bisa masuk rumah dengan pin. Ya, titik cara. Ini pakai ini. Aku mohon maaf banget. Ini penjelasan terlanjut. Oke. Ini yaitu PN, di mana N-nya itu adalah anggotanya. Nah, pin rumah itu kan kalau angka ya 0 sampai 9. 0 sampai 9 ada berapa? 10. Ya kan? Berarti N-nya 10. Nah, K itu yang pengen dicari nih. Yaitu 4 digit. Jadi 4. Berarti P10 itu sama dengan 10 pangkat K, 10 pangkat 4. Berapakah ini? Jadi P10 ada 10.000 cara untuk masuk ke sini. Karena gini, permutasi berulang itu konsepnya, misalkan nih, kamu buka PIN HP, kan dari satu angka, ya kan dari satu digit pertama, itu kan kamu pasti matematik kan dari angka 0 sampai 9. Kalau satu benar, digit kedua. Nah, itu makanya kenapa pakai N pangkat K, karena itu. Jadi tiap digitnya kamu berulang tuh, harus cross check apakah benar dari 0 sampai 9. Apakah benar angkanya 3 atau angkanya berapa? Angkanya berapa? Ini permutasi. Ada yang ditanyakan dari sini? Oke, terakhir nih, terakhir. Sebelum kita belum dokumentasi juga. Ini ada terakhir kombinasi. Aku nggak sedikit mengenai kombinasi karena kombinasi ini paling sering keluar ya. Kombinasi itu penyusunan objek yang tidak memperhatikan urutan. Jadi kalau permutasi itu memperhatikan banget urutan, sedangkan kombinasi itu tidak. Jadi contohnya ini. Contohnya soalnya adalah ada 5 anggota A, B, C, D, E. Kemudian mereka membentuk 3 tim. Tiga membentuk sebuah kelompok anggota 3 orang.
Maka cara ada berapa untuk bentuk kelompok anggota kelompok. Jadi kan boleh acak tuh, boleh A, C, D, boleh A, B, C, boleh C, D, E, boleh A, E, D, kan random, bebas ya kan? Anggota pertamanya, keduanya, anggota ketiganya bebas. Jadi nggak memperhatikan apa. Nah ini pakai rumus ini. CNR, tentang kemudian ini N faktorial per R faktorial di dalam kurung N dikurangi R faktorial. Jadi P, anggota kelompoknya ada 5, yang pengen dipilih cuma 3, dan kemudian N faktorial, 5 faktorial, habis itu dibagi sama ini R-nya 3 ya. Jadi 3 faktorial, habis itu dikali 5 dikurangi. Ini faktorial. Nomor ini masih petanya ya. Ini dalam ini 5 faktorial itu kan 5 dikali 4 dikali 3. Nah, caraku adalah cukup mentok di pembagian yang bawahnya. Jadi kalau ada 3 faktorial itu berarti tambah 3 faktorial. Ini. Kalau nanti kan juga 3 kali 2 kali 1. Kemudian ini 3 faktorial. 5 dikurangi 3, 2 faktor. Ini tinggal dicoret, ini dicoret. Kemudian 2 faktorial kan 2. 2, ini dicoret. Lebih 4, lebih 2. Jadi 5 dikali 2 berapa? Rehan. Berapa Rehan? Oke, ada pertanyaan? Apa sejauh ini? Peluang komutasi sama kombinasi. Cukup berat, tapi bisa. Tapi bisa. Jadi kita SS dulu, Rehan. Oke? Udah, Kak. Udah screenshot ya. Aku stop share nih kalau udah. Kita foto dulu. Dokumentasi dulu, Rehan. Untuk membuat hari ini. Ayo, ayo, Rehan. Kurang tahu ya, nilainya kemana? Atau jangan ya? Agenda atau apa, atau jadinya. Ini rasa private ya sama kamu ya. Oke, kita foto. 1, 2, 3. Senyumannya dong, senyumannya yang gampang. Baik. 1, 2, 3. Mantap. Oke, terima kasih atas atensi sama partisipasinya. Mohon maaf kalau ada salah kata atau kurangnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Ending ya. Bye.